Asirana Seli. Saya Mayang Arinetari. Saya Dwi Aurelia Ramadhani. Saya Masayuna Lafira Salsabila. Saya Widya Anggraini. Saya Dinda Rinti Rose. Saya Prita Salma. Dan saya Azza Adulia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang piracy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Bapak Fadli Isnanto. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai pirasi atau pembajakan, khususnya dalam dunia perangkat lunak. Sederhananya, pirasi adalah tindak ilegal dalam menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan perangkat lunak tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dalam konteks ini, perangkat lunak yang dibajak bisa mencangkup aplikasi desktop, sistem operasi, atau perangkat lunak lainnya yang seharusnya berlisensi berbayar. Pembajakan perangkat lunak bukan hanya tentang mengambil hak milik orang lain tanpa izin, tetapi juga terkait dengan potensi kerugian yang sangat besar bagi pengembang perangkat lunak. Dari sisi ekonomi, pembajakan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan atau individu yang menciptakan perangkat lunak. Mereka kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan dari penjualan lisensi sah. Hal ini mempengaruhi keberlanjutan dan pengembangan produk mereka, bahkan mungkin menyebabkan perusahaan kesulitan untuk terus berinovasi atau menyediakan pembaruan perangkat lunak. Selain dampak ekonomi, ada juga risiko yang sangat besar bagi pengguna perangkat lunak bajakan. Perangkat lunak ilegal seringkali tidak melalui proses pengujian keamanan yang memadai, dan ini membuka celah bagi virus, malware, atau perangkat lunak yang berbahaya lainnya. Akibatnya, data pribadi pengguna bisa terancam dicuri dan perangkat yang digunakan bisa mengalami kerusakan parah. Meskipun perangkat lunak bajakan tampaknya lebih murah atau bahkan gratis, penting untuk kita ingat bahwa menggunakan perangkat lunak yang sah adalah pilihan yang lebih aman. Selain itu, ini mendukung industri perangkat lunak agar dapat terus berkembang dan menyediakan inovasi terbaru. Dengan menggunakan perangkat lunak yang sah, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga berkontribusi untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat. Itulah penjelasan saya tentang pengertian dan dampak dari pirasi atau pembajakan perangkat lunak. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa jenis pembajakan perangkat lunak yang sering terjadi. Pembajakan perangkat lunak ini beragam bentuknya, dan kali ini saya akan membahas beberapa jenis yang paling terjadi di sekitaran kita. Jenis pertama itu adalah hard disk loading. Ini terjadi ketika sebuah komputer dijual dengan perangkat lunak bajakan yang sudah diinstal sebelumnya, dan di dalamnya itu penjual komputer seringkali memasukkan perangkat lunak ilegal ke dalam hard disk komputer yang mereka jual tanpa memberikan lisensi yang sah kepada pembeli. Biasanya pembeli tidak menyadari bahwa perangkat lunak yang digunakan di dalam komputer mereka adalah ilegal. Tentu saja, tindakan ini sangat merugikan pihak pengembang perangkat lunak karena mereka kehilangan pendapatan yang seharusnya didapatkan dari lisensi yang sah. Jenis kedua adalah under licensing. Nah, ini adalah pembajakan yang terjadi ketika sebuah perusahaan membeli lisensi untuk sejumlah unit perangkat lunak tertentu. Namun, perangkat lunak tersebut dipasang pada lebih banyak komputer. Nah, daripada yang diizinkan oleh lisensi tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin membeli lisensi untuk 10 komputer. Namun, mereka menginstal perangkat lunak tersebut di 20 komputer. Biasanya, pembajakan ini terjadi pada perusahaan besar yang ingin menghemat biaya dengan cara yang tidak sah. Meskipun terlihat menguntungkan dalam jangka pendek, tindakan ini tidak berisiko tinggi karena perusahaan yang tertangkap menggunakan perangkat lunak bajakan dapat dikenakan denda yang sangat besar. Kedua jenis pembajakan ini sangat merugikan, baik dari segi ekonomi maupun keamanan. Dari sisi ekonomi, pengembangan perangkat lunak kehilangan potensi pendapatan. Sedangkan dari sisi keamanan, perangkat lunak bajakan seringkali tidak mendapatkan pembaruan atau dukungan teknis yang dapat mengakibatkan kerentanannya terhadap virus atau malware. Selain itu, jika ada masalah kerusakan pada perangkat lunak, pengguna perangkat lunak bajakan tidak bisa mendapatkan bantuan dari penyediaan perangkat lunak yang sah. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa kita memiliki lisensi yang sah. Dengan membeli perangkat lunak secara sah, kita tidak hanya mendukung pengembangan, tetapi juga melindungi diri kita dari
berbagai risiko yang dapat ditimbulkan oleh perangkat lunak ilegal. Itulah penjelasan saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis pembajakan perangkat lunak lainnya yang sering terjadi. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang beberapa jenis pembajakan. Kali ini saya akan membahas 2 jenis lainnya yang cukup merugikan. Yang pertama adalah counterfeiting atau pemalsuan perangkat lunak. Pembajakan jenis ini terjadi ketika perangkat lunak bajakan dipalsukan sedemikian rupa sehingga kemasan, CD, dan manualnya hampir identik dengan produk asli. Pemalsu perangkat lunak ini berusaha meniru produk asli hingga tampak sangat mirip. Bahkan harga jualnya pun jauh lebih rendah daripada harga resmi produk asli. Biasanya perangkat lunak bajakan jenis ini dijual dengan harga yang sangat murah, sehingga menarik bagi konsumen yang tidak mengetahui bahwa mereka membeli produk palsu. Sayangnya, perangkat lunak palsu ini tidak hanya melanggar hak cipta, tetapi juga sangat beresiko, karena biasanya tidak dilengkapi dengan pembaruan dan dukungan teknis, serta bisa mengandung virus atau malware yang membahayakan perangkat penggunaannya. Jenis pembajakan kedua yang akan saya bahas adalah miscanneling. Pembajakan jenis ini terjadi ketika perangkat lunak dibeli melalui saluran resmi dengan harga diskon, namun kemudian dijual kembali ke pasar dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak yang tidak berhak. Misalnya, seorang membeli perangkat lunak dengan harga murah melalui penawaran diskon atau promosi, tetapi kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada orang lain tanpa memiliki hak distribusi. Tindakan ini merusak pasar perangkat lunak karena menyebabkan harga produk menjadi tidak stabil dan menciptakan kerugian bagi pengembang perangkat lunak. Dalam beberapa kasus, perangkat lunak yang dijual kembali ini bisa jadi tidak memiliki lisensi yang sah, sehingga konsumen yang membelinya terjebak dalam pembajakan tanpa disadari. Jenis-jenis pembajakan ini seringkali dilakukan secara diam-diam, tetapi dampaknya sangat besar. Tidak hanya merugikan pengembang perangkat lunak, tetapi juga mengancam industri perangkat lunak secara keseluruhan. Selain itu, perangkat lunak bajakan beresiko mengandung malware yang bisa merusak perangkat atau mencuri data pribadi penggunaannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu membeli perangkat lunak dari sumber yang terpercaya dan memastikan bahwa perangkat lunak yang kita gunakan memiliki lisensi yang sah. Dengan demikian, kita tidak hanya mendukung pengembang perangkat lunak, tetapi juga melindungi diri kita dari berbagai risiko yang dapat ditimbulkan oleh pembajakan perangkat lunak. Itulah penjelasan saya mengenai 2 jenis pembajakan perangkat lunak lainnya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis pembajakan perangkat lunak lainnya. Pembajakan perangkat lunak memang sangat beragam dan beberapa di antaranya cukup sering terjadi, baik di kalangan individu maupun perusahaan. Mari kita bahas 2 jenis pembajakan yang cukup banyak dijumpai. Yang pertama adalah end user copy, yaitu ketika seorang pengguna membeli satu lisensi perangkat lunak, tetapi kemudian menginstalnya pada lebih banyak komputer daripada yang diizinkan oleh lisensi. Pembajakan jenis ini seringkali terjadi di lingkungan perusahaan, di mana perangkat lunak yang dibeli hanya untuk 1 unit komputer, namun digunakan secara ilegal pada beberapa komputer lainnya. Meskipun ini tampaknya tidak berbahaya, kenyataannya hal ini merugikan pengembang perangkat lunak, karena mereka kehilangan pendapatan dari penjualan lisensi tambahan. Selain itu, penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi yang sah menimbulkan risiko besar, seperti kerentanan terhadap serangan cyber atau kerusakan perangkat. Jenis pembajakan kedua yang akan saya bahas adalah pembajakan melalui internet. Ini adalah salah satu bentuk pembajakan yang paling umum dan mudah diakses oleh banyak orang. Dalam pembajakan ini, perangkat lunak dibagikan atau diunduh secara ilegal melalui internet, misalnya di situs web atau aplikasi berbagi file seperti torrent. Pembajakan melalui internet sangat sulit untuk dikendalikan karena perangkat lunak bajakan dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, hanya dengan beberapa klik saja. Pengguna yang tidak sadar seringkali mengunduh perangkat lunak bajakan ini dengan harapan mendapatkan produk gratis atau lebih murah. Padahal mereka bisa terpapar malware yang membahayakan sistem mereka. Selain itu, pembajakan melalui internet juga merugikan pengembang perangkat lunak, karena mereka kehilangan pendapatan dari penjualan produk yang sah. Kedua jenis pembajakan ini, meskipun tampaknya kecil atau sepele, sebenarnya memiliki dampak besar, tidak hanya bagi pengembang perangkat lunak, tetapi juga bagi pengguna dan industri secara keseluruhan.
Penggunaan perangkat lunak bajakan bisa menyebabkan kerusakan sistem, kehilangan data, dan potensi pelanggaran hukum. Dalam menghadapi pembajakan perangkat lunak, sangat penting bagi kita untuk selalu memastikan bahwa perangkat lunak yang kita gunakan memiliki lisensi yang sah dan diperoleh dari sumber yang terpercaya. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan perangkat lunak yang lebih baik dan aman. Itulah penjelasan saya mengenai 2 jenis pembajakan perangkat lunak lainnya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai cyber piracy atau pembajakan cyber. Cyber piracy adalah bentuk pembajakan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan semakin mudahnya akses internet, cyber piracy semakin marak terjadi. Ini merupakan tantangan besar yang perlu kita waspadai karena dampaknya bisa sangat merugikan banyak pihak. Cyber piracy biasanya melibatkan distribusi perangkat lunak ilegal melalui platform online seperti situs web atau aplikasi berbagi file seperti torrent. Dalam kasus ini, perangkat lunak bajakan dapat dengan mudah diunduh dan disebarkan ke seluruh dunia tanpa pembatasan geografis atau pengawasan yang ketat. Meskipun bagi sebagian orang perangkat lunak bajakan ini tampak menguntungkan karena harganya yang lebih murah atau bahkan gratis. Kenyataannya, cyber piracy merugikan banyak pihak. Salah satu dampak utama dari cyber piracy adalah kerugian ekonomi. Pengembang perangkat lunak kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka dapat dari penjualan lisensi perangkat lunak yang sah. Selain itu, perangkat lunak bajakan seringkali mengandung virus malware atau perangkat lunak berbahaya lainnya yang dapat merusak sistem komputer pengguna. Dengan demikian, pengguna yang mengunduh perangkat lunak bajakan tidak hanya merugikan pengembang, tetapi juga berisiko besar terhadap keamanan data pribadi mereka. Selain itu, cyber piracy juga dapat menambah tantangan bagi pengembangan perangkat lunak dalam menciptakan produk yang lebih baik dan lebih aman. Pembajakan perangkat lunak ini mengurangi insentif bagi pengembangan untuk terus berinovasi karena mereka tidak mendapatkan pendapatan yang adil atas produk yang mereka buat. Hal ini juga memperburuk kondisi industri perangkat lunak secara keseluruhan. Untuk itu, penting bagi kita semua untuk memahami bahaya dari cyber piracy dan tidak terlibat dalam praktik pembajakan perangkat lunak. Selain itu, dengan dukungan pengembangan perangkat lunak melalui pembelian lisensi yang sah, kita turut mendukung dan menciptakan industri perangkat lunak yang lebih sehat dan aman. Demikian penjelasan saya mengenai cyber piracy. Saya akan membahas 5 macam bentuk pembajakan perangkat lunak yang sering terjadi. Pembajakan perangkat lunak ini bisa sangat merugikan baik pengembangan perangkat lunak maupun pengguna itu sendiri. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah memasukkan perangkat lunak ilegal ke dalam hard disk. Pembajakan ini terjadi ketika seorang penjual perangkat keras seperti komputer atau laptop menyertakan perangkat lunak bajakan dalam komputer yang dijualnya tanpa memberikan lisensi yang sah. Hal ini sangat merugikan pengembang perangkat lunak karena mereka tidak mendapatkan pendapatan dari lisensi yang sah. Selain itu, pengguna juga berisiko besar terkena virus atau malware yang disertakan bersama perangkat lunak bajakan tersebut. Bentuk pembajakan kedua adalah shoplifting, di mana perangkat lunak yang dibeli untuk digunakan di satu komputer tetapi kemudian diinstal pada lebih banyak komputer daripada yang diizinkan oleh lisensi. Ini sering terjadi di kalangan pengguna rumahan atau bahkan perusahaan kecil yang berusaha menghemat biaya dengan menginstal perangkat lunak yang hanya dibeli untuk satu unit di beberapa komputer sekaligus. Bentuk pembajakan ketiga adalah penjual CD-ROM ilegal.
Di sini perangkat lunak dibajak dengan cara menyalin CD-ROM asli dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga resmi. CD-ROM bajakan ini biasanya dipalsukan dengan kemasan dan label yang hampir serupa dengan produk asli, sehingga bisa sangat membingungkan bagi pembeli yang tidak berhati-hati. Bentuk pembajakan keempat adalah penyewaan perangkat lunak ilegal. Pembajakan ini terjadi ketika perangkat lunak bajakan disewakan kepada orang lain untuk digunakan tanpa izin dari pengembang. Hal ini tentu saja sangat merugikan karena mengurangi potensi penjualan sah dari perangkat lunak tersebut dan berisiko bagi pengguna yang sewanya tidak sah. Yang terakhir adalah download ilegal. Ini adalah bentuk pembajakan perangkat lunak yang paling umum saat ini. Pengguna dapat mengunduh perangkat lunak bajakan melalui situs web atau aplikasi berbagai file, seperti torrent. Pembajakan jenis ini sangat berbahaya karena perangkat lunak bajakan yang diunduh seringkali mengandung virus atau malware yang dapat merusak sistem atau mencuri data pribadi. Demikian penjelasan saya mengenali 5 macam bentuk pembajakan perangkat lunak. Mari kita semua lebih berhati-hati dan selalu mendukung pengembang perangkat lunak. Saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa pembajakan perangkat lunak masih marak terjadi. Meskipun sudah ada banyak kesadaran tentang dampak buruknya, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan pembajakan perangkat lunak. Alasan pertama yang paling umum adalah harga perangkat lunak yang tinggi. Banyak orang merasa bahwa biaya untuk membeli lisensi perangkat lunak yang sah itu sangatlah mahal, terutama untuk perangkat lunak profesional atau perangkat lunak yang digunakan dalam perusahaan. Karena alasan ini, banyak yang memilih perangkat lunak bajakan yang harganya jauh lebih murah atau bahkan gratis. Hal ini seringkali dilakukan oleh individu atau perusahaan kecil yang ingin menghemat biaya. Alasan kedua berkaitan dengan kemudahan distribusi perangkat lunak digital. Dengan berkembangnya teknologi dan internet, perangkat lunak kini sangat mudah untuk disalin dan disebarkan tanpa kontrol yang ketat. Situs web atau platform berbagai file yang menyediakan perangkat lunak bajakan sangat mudah diakses. Dan ini membuat pengguna merasa bahwa mereka bisa mendapatkan perangkat lunak dengan cepat dan tanpa biaya sama sekali. Selain itu, kurangnya kesadaran atau konsekuensi hukum juga menjadi salah satu alasan mengapa pembajakan perangkat lunak masih terjadi. Banyak orang yang menggunakan perangkat lunak bajakan tidak merasa terdeteksi atau tidak sadar bahwa tindakan mereka dapat berakibat panggal pelanggaran hukum. Mereka sering berpikir bahwa pembajakan perangkat lunak tidak akan menimbulkan masalah besar, terutama jika mereka hanya menggunakan perangkat lunak tersebut untuk penggunaan pribadi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Namun, meskipun ada alasan-alasan tersebut, kita harus ingat bahwa pembajakan perangkat lunak tetap ilegal. Selain merugikan pengembang perangkat lunak secara finansial, pembajakan juga dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna. Perangkat lunak bajakan seringkali mengandung virus, malware, atau perangkat lunak berbahaya lainnya yang dapat merusak perangkat atau mencuri data pribadi kita. Dengan menggunakan perangkat lunak yang sah, kita dapat memastikan bahwa kita mendapatkan dukungan dan pengaruh dari perkembangan serta menghindari resiko-risiko yang terkait. Demikian penjelasan mengenai alasan-alasan pembajakan perangkat lunak. Penting bagi kita untuk mendukung industri perangkat lunak dengan memilih untuk menggunakan perangkat lunak yang sah dan legal. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus nyata terkait cyber piracy serta implikasi hukum yang timbul dari pembajakan perangkat lunak. Salah satu contoh besar yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT Ray Corpora International. Perusahaan ini terlibat dalam penjualan perangkat lunak Microsoft palsu di pasar. Pembajakan yang dilakukan oleh PT Ray Corpora menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Microsoft, bahkan mencapai miliaran rupiah. Kasus ini menjadi contoh nyata betapa seriusnya dampak pembajakan perangkat lunak terhadap pengembang dan industri secara keseluruhan.
Selain itu, dalam konteks hukum, pembajakan perangkat lunak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap hak cipta perangkat lunak yang mencakup larangan untuk menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan perangkat lunak tanpa izin dari pemilik hak cipta. Namun, meskipun ada peraturan yang jelas, penegakan hukum terhadap pembajakan perangkat lunak masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam menanggulangi pembajakan yang dilakukan melalui internet. Pembajakan perangkat lunak melalui internet sangat sulit untuk diberantas karena perangkat lunak bajakan dapat dengan mudah dibagikan melalui platform berbagi file seperti torrent atau situs web yang tidak terdeteksi oleh otoritas. Hal ini membuat banyak individu merasa bahwa mereka bisa mengunduh dan menggunakan perangkat lunak bajakan tanpa terjerat hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun tantangan penegakan hukum besar, pembajakan perangkat lunak tetap merupakan pelanggaran yang dapat berujung pada sanksi hukum. Tidak hanya itu, perangkat lunak bajakan juga dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi pengguna itu sendiri, seperti terinfeksi virus atau malware yang bisa merusak sistem atau mencuri data pribadi. Untuk itu, sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab, kita perlu mendukung penggunaan perangkat lunak yang sah. Hal ini bukan hanya untuk menghindari pelanggaran hukum, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan industri perangkat lunak yang aman dan sehat. Kita semua memiliki peran penting dalam memerangi cyber piracy dan menjaga agar teknologi yang kita gunakan tetap aman dan sah. Demikian penjelasan mengenai contoh kasus implikasi hukum yang terkait pembajakan perangkat lunak. Sebagai kesimpulan, kita telah melihat pembajakan perangkat lunak adalah masalah besar yang merugikan banyak pihak, dari pengembangan perangkat lunak hingga pengguna itu sendiri. Dampak negatif yang ditimbulkan sangat signifikan, baik dari segi ekonomi, keamanan, dan integritas data. Untuk itu, kita harus lebih sadar akan pentingnya penggunaan perangkat lunak yang sah dan mendukung upaya untuk menangani ulang pembajakan. Mari kita jaga keamanan digital dan menghargai hak cipta.